Pemeriksaan jantung merupakan pemeriksaan yang dilakukan dan bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi adanya abnormalitas atau gangguan pada jantung. Langkah yang dilakukan untuk pemeriksaan jantung adalah yang pertama yaitu anamnesis, di mana anamnesis yang baik akan dapat mengarahkan kepada diagnosis hingga 80%. Komponen anamnesis yaitu yang pertama adalah menanyakan mengenai riwayat penyakit sekarang, yang terdiri dari 7 secret atau 7 pokok, yaitu yang pertama adalah lokasi, yang kedua onset, yang ketiga kuantitas keluhan, yang keempat kualitas keluhan, yang kelima faktor-faktor yang memperberat, yang keenam faktor-faktor yang memperingan, yang ketujuh adalah keluhan penyerta. Dan untuk keluhan yang berada atau yang dapat ditandai dari kelainan fungsi jantung, yaitu adakah nyeri atau sakit pada daerah dada, kemudian berdebar-debar, sesak nafas atau nafas pendek, kebiruan, lemah, dan pembengkakan kaki. Selanjutnya adalah riwayat penyakit dahulu. Ditanyakan mengenai riwayat penyakit yang serupa dengan kondisi atau keluhan yang sekarang dialami. Selanjutnya adalah riwayat penyakit keluarga. Ditanyakan apakah keluarga juga mengalami penyakit yang sama atau adakah faktor keturunan yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Selanjutnya adalah riwayat penyakit sosial dan ekonomi, di mana dapat ditanyakan mengenai kebiasaan-kebiasaan atau mungkin kondisi sosial dan pekerjaan atau kondisi lain yang dapat menunjang terjadinya penyakit. Ya Pak, silahkan. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Lailian sedang bertugas. Dengan Bapak siapa ya? Ahmad. Bapak Ahmad. Ya. Bapak Ahmad, ada yang dikeluhkan Pak? Sesek dok. Oh, sesek ya Pak. Sudah berapa lama Pak? 1 minggu. 1 minggu. Kalau boleh tahu Pak, seseknya itu dimulai saat kapan ya Pak? Awal mulanya mungkin Bapak ingat? Ini lagi kerja gitu, tahu-tahu sesak gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Seseknya itu bila Bapak melakukan aktivitas bertambah atau berkurang Pak? Tambah sesek. Itu hilang timbul atau terus menerus Pak? Kadang kalau misalkan udah istirahat sebentar gitu hilang gitu. Oh, seperti itu. Bapak kalau berjalan berapa meter timbul rasa sesak tidak Pak? Misal 1 meter, 2 meter? Paling kalau udah agak jauh gitu dok. Oh, sesak ya Pak. Ya. Kemudian Pak, apakah Bapak ada keluhan lain Pak? Ini saya punya darah tinggi. Oh, darah tinggi. Terus ini kakinya bengkak. Oh, ini bengkak ya Pak. Ya. Sebelumnya Pak, apakah pernah mengalami hal yang sama? Baru pertama. Baru pertama ya Pak. Ya. Kalau riwayat keluarga, ada yang Bapaknya sakit juga? Bapaknya darah tinggi. Bapaknya darah tinggi juga. Kemudian mungkin Bapak ada kebiasaan tertentu Pak? Bapak merokok atau? Ya, saya rokok. Oh, oke Pak. Saya udah berhenti. Oh, seperti itu. Ya Bapak, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Pak? Atau yang ditambahkan informasinya? Jadi Bapak keluhannya sesak nafas ya Pak? Sudah 1 minggu, kemudian bila dilakukan aktivitas bertambah sakitnya, dan mohon maaf tadi berkurang ketika apa ya Pak? Udah istirahat terus ya, tidur gitu. Ya. Kemudian Bapak ada riwayat hipertensi dan ada riwayat keluarga juga yang mengalami darah tinggi ya Pak? Iya. Ya Bapak, sesuai dengan keluhan yang Bapak sudah utarakan, ada beberapa pemeriksaan yang saya tuju untuk saya lakukan, dan mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap jantung Bapak ya. Kemudian nanti prosedurnya itu ada beberapa dan itu memerlukan koordinasi dan kerjasama dari saya dan Bapak. Mungkin ada hal yang membuat Bapak tidak nyaman seperti mengetuk, meraba, dan sebagainya. Apakah Bapak bersedia? Insyaallah bersedia. Kemudian Pak, kalau begitu Bapak bisa saya persilahkan ke meja pemeriksaan. Saya mempersiapkan diri dan mohon maaf Bapak untuk bajunya dilepas ya. Iya. Bapak. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan.
Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Langkah selanjutnya pada pemeriksaan jantung adalah pemeriksaan fisik, di mana teknik pemeriksaan fisik ini dilakukan pada posisi telentang atau elevasi dengan elevasi sekitar 30 derajat. Kemudian, teknik yang pertama adalah inspeksi atau mengamati secara visual mengenai bentuk, terutama adalah bentuk dada dan ictus cordis. Di mana poin penting di sini adalah bentuk dada bisa normal dan abnormal. Untuk bentuk dada normal biasanya seperti ini. Ya, selanjutnya adalah untuk bentuk dada abnormal bisa terjadi beberapa kelainan. Yang pertama yaitu pectus carinatus. Selanjutnya adalah pectus excavatus atau barrel chest. Selanjutnya posture kardiak. Bentuk dada tidak simetris dan gerak dada tidak simetris. Setelah mengamati bentuk dada, selanjutnya adalah mengamati permukaan dada, di mana poin penting pengamatan permukaan dada ini ada 3, yakni denyutan jantung, kemudian denyutan nadi, dan yang terakhir adalah pelebaran vena. Untuk denyutan jantung, terutama yang diperhatikan adalah mengenai ictus cordis atau bagian apeks jantung, di mana secara normal ictus cordis akan terlihat pada SIC5 mid clavicularis sinistra. Nah, selanjutnya posisi atau letak ictus cordis ini dipengaruhi pula oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sikap badan. Yang kedua, letak diafragma. Yang ketiga, keadaan intratorak. Yang keempat, keadaan jantung. Selanjutnya untuk denyutan nadi. Pada denyutan nadi, poin penting yang diperhatikan adalah pada keadaan normal denyutan nadi hanya tampak pada ictus cordis saja. Namun pada keadaan abnormal dapat tampak pada area-area lain di sekitar toraks, di mana seperti keadaan aneurisma aorta, ascending maupun descending, serta dapat pula terjadi dilatasi arteri pulmonalis. Selanjutnya yang ketiga adalah pelebaran vena, di mana pelebaran vena dapat terjadi pada sindroma vena cava superior atau pertanda endokarditis. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai penampakan dari dada Bapak ya. Yang pertama untuk menilai bentuk dadanya apakah normal atau abnormal. Kemudian selanjutnya melihat ictus cordis dari lateral. Apakah terlihat? Ya, sudah Pak. Pemeriksaan selanjutnya setelah inspeksi adalah palpasi, di mana palpasi yang penting dilakukan pada pemeriksaan jantung adalah mengenai palpasi ictus cordis. Penilaian penting dari palpasi ictus cordis adalah mengenai yang pertama teraba atau tidaknya ictus cordis, serta mengidentifikasi letak ictus cordis. Selanjutnya adalah menilai kuat angkat dari ictus cordis itu sendiri, di mana apabila terjadi hipertensi atau hipertrofi pada ventrikel kiri akan terjadi kuat angkat. Selanjutnya apabila terjadi kuat angkat dapat diidentifikasi selanjutnya mengenai karakteristik dari ictus cordis, yaitu mengenai diameter, amplitudo, dan durasi. Poin penting kedua setelah identifikasi ictus cordis adalah
Identifikasi denyutan, getaran, dan tarikan, di mana pada keadaan normal denyutan yang terjadi hanya pada ictus cordis. Namun pada keadaan patologis seperti pembesaran ventrikal kanan, dilatasi arteri pulmonalis, dan aneurisma aorta terjadi denyutan lain selain ictus cordis. Selanjutnya dinilai apakah adanya getaran atau trill yang menjalar, di mana getaran atau trill ini biasanya atau seringkali menunjukkan adanya kelainan katup pada jantung. Yang ketiga yaitu selain dari pemeriksaan ictus cordis dan denyutan, getaran dan tarikan, ada pula pemeriksaan trakea. Pemeriksaan gerakan trakea diperlukan untuk mengidentifikasi kelainan seperti aneurisma aorta, di mana getaran dari aneurisma aorta ini dapat menjalar hingga ke trakea dan dapat pula diraba di bagian leher. Pak, permisi ya, saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama, palpasi untuk menilai pergerakan dinding dada, apakah antara kanan dan kiri simetris. Kemudian selanjutnya, mencari ictus cordis. Normalnya akan teraba pada linea midclavicular sinistra SIC 4 dan 5. Namun, ini teraba pada sebelah lateral dari linea midclavicular sinistra sekitar 2-3 cm. Perkusi merupakan prosedur pemeriksaan untuk menilai batas jantung dengan organ lainnya, terutama di sini adalah paru-paru. Untuk batas kiri atas jantung dapat dimulai dari SIC 2 yang ditelusuri dari lateral ke medial hingga terjadi perubahan suara dari sonor ke redup jantung. Kemudian untuk batas kiri bawah jantung dapat ditelusuri dari SIC 4 dan 5 dari lateral hingga ke medial hingga terjadi perubahan suara dari sonor ke redup jantung, di mana poin pentingnya adalah ictus cordis. Selanjutnya adalah untuk batas kanan atas jantung dapat dilakukan di SIC 2 dari lateral hingga medial hingga terjadi perubahan suara dari sonor ke redup jantung. Dan yang terakhir adalah batas kanan bawah jantung dapat dilakukan mulai dari SIC 4 dari lateral hingga ke medial hingga terjadi perubahan suara dari sonor hingga ke redup jantung. Pada normalnya, untuk batas normal jantung, yang pertama yaitu dari kiri atas, batas normal jantungnya adalah pada linea parasternalis sinistra SIC 2. Untuk batas kiri bawah jantung, normalnya terdapat pada linea midclavicularis sinistra SIC 4 atau SIC 5. Untuk batas kanan atas, yang normal pada jantung yaitu pada SIC 2 linea parasternalis dextra, dan yang terakhir adalah batas kanan bawah dari jantung normal yaitu linea parasternalis dextra SIC 4. Pada keadaan patologis dapat terjadi pergeseran dari letak batas-batas jantung. Hal ini dapat mengindikasikan salah satunya adalah kardiomegali atau pembesaran jantung. Ya, Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai batas antara paru dan jantung Bapak, dan intinya adalah jantung Bapak ya. Yang pertama, dimulai dari batas kanan atas. Saya mulai dari SIC 2 dari lateral. Sonor, 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 redup. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai batas kanan bawah di sekitar SIC 4 dari lateral. Sonor, 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 redup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai batas kiri atas dimulai dari SIC 2 dari lateral. Sonor, sonor, redup. Selanjutnya untuk batas kiri bawah, saya mulai dari SIC 4 dimulai dari lateral. Sonor, sonor, redup.
Auskultasi. Auskultasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah ada kelainan pada bunyi jantung. Auskultasi dapat dibantu dengan stetoskop, di mana auskultasi ini diperdengarkan pada 4 katup pada jantung. Yang pertama yaitu katup pulmonal atau setinggi SIC2 linea parasternalis sinistra. Dinilai apakah ada suara tambahan atau tidak, dan dinilai suara 1 dan 2 dari jantung. Kemudian pada katup pulmonal atau setinggi SIC2 linea parasternalis sinistra. Yang ketiga yaitu katup tricuspid setinggi SIC3 sampai 4 linea parasternalis sinistra. Dan yang terakhir adalah SIC5 linea midclavicularis sinistra untuk menilai dari katup mitral. Selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam suara jantung. Suara jantung 1 merupakan suara yang terbentuk karena getaran menutupnya katup atrioventricularis yang terjadi pada saat kontraksi isovolumetric ventricle pada permukaan sistol. Selanjutnya, suara 2 atau suara jantung 2 yaitu suara yang terjadi akibat proyeksi getaran menutupnya katup aorta dan pulmonalis pada dinding toraks yang terjadi pada permulaan diastol. Suara 2 jantung ini biasanya terdengar lebih lemah daripada suara jantung 1. Selanjutnya, suara jantung 3 yaitu terjadi akibat getaran aliran darah saat pengisian cepat dari ventrikel. Dan suara jantung 4 merupakan suara yang terjadi akibat kontraksi atrium yang mengalirkan darah ke ventrikel dengan penurunan compliance. Suara jantung yang dapat diperdengarkan selain 1, 2, 3, dan 4 pada keadaan fisiologis dapat pula terdapat pada keadaan patologis seperti suara tambahan. Di sini, suara tambahan yang sering terjadi adalah murmur, di mana murmur merupakan suara yang timbul dalam jangka waktu yang lama. Deteksi dari suara murmur ini perlu dinilai mengenai pertama yaitu lokasi, kemudian mengenai karakteristik murmur, apakah dia crescendo, decrescendo, atau crescendo decrescendo. Kemudian menilai derajat murmur. Ada 6 derajat untuk dapat mengidentifikasi murmur. Derajat 1 yaitu derajat murmur yang sangat lemah. Derajat 2 merupakan murmur yang lemah namun dapat didengar segera. Derajat 3 merupakan murmur yang terdengar cukup keras. Derajat 4 murmur yang terdengar keras dan dapat teraba getaran pada dinding dada. Derajat 5 merupakan murmur yang terdengar sangat keras dan dapat teraba getaran dinding dada yang sangat jelas. Dan derajat yang ke-6 yaitu murmur yang terdengar sangat keras sehingga masih dapat didengar meskipun dengan stetoskop yang diangkat dari permukaan dinding dada. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis murmur. Murmur dapat terjadi pada keadaan fisiologis dan keadaan patologis. Selanjutnya adalah fase dimulainya murmur. Fase terjadi murmur dapat diidentifikasi beberapa murmur, yaitu yang pertama adalah mid-systolic murmur. Yang kedua adalah pan-systolic murmur. Yang ketiga, late systolic murmur. Yang keempat, early diastolic murmur. Yang kelima, mid diastolic murmur. Yang keenam, late diastolic murmur. Yang ketujuh, continuous murmur. Bapak yang rileks ya. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai suara jantung Bapak. Pertama dari katup aorta terlebih dahulu. Ya. Diperdengarkan apakah ada suara atau bunyi jantung tambahan? Ya, tidak terdapat suara tambahan pada katup aorta. Selanjutnya pada katup pulmonal. Didengarkan apakah ada suara tambahan? Ya, tidak terdapat suara tambahan. Selanjutnya pada katup tricuspid didengarkan apakah ada suara tambahan dibandingkan bunyi jantung 1 dan 2. Ya, tidak terdapat suara tambahan, bunyi jantung yang normal. Dan untuk katup yang terakhir yaitu katup mitral, ya,
Terdapat suara tambahan yaitu regurgitasi mitral. Ya. Bapak, prosedur pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa kembali ke meja tadi ya Pak. Silakan dipakai lagi pakaiannya. Ya, Bapak masih sesek.
dapat saya simpulkan bahwa Bapak itu mengalami pembengkakan pada jantung kanan dan kiri atau hipertrofi dari jantung kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kenapa itu bisa terjadi? Karena faktor dari hipertensi yang Bapak alami. Jadi hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit jantung yang Bapak alami sekarang. Seperti itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya Bapak dapat dirawat dan diberi perawatan intensif oleh rumah sakit melalui rawat inap ya, Pak. Mungkin nanti saya rujuk ke dokter yang lebih. Mungkin nanti saya akan rujuk kepada dokter yang lebih ahli dalam menangani penyakit Bapak ini. Nah, mungkin Bapak sebelumnya ada yang ditanyakan, Pak? Kalau begitu terima kasih ya, Pak, sudah menanti prosedur pemeriksaan. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Hati-hati, Pak, di jalan. Terima kasih. Iya, hati-hati, Pak. Membahagia. Ya Allah. Membahagia.